Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deprilia Indriani Lydia dengan NIM 23111137, kelas E, mata kuliah Keterampilan Berbahasa, dosen pengampu Bu Sri Afani MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai materi membaca. Pertama, hakikat membaca. Membaca adalah proses interaksi antara pembaca dan teks untuk memahami, menginterpretasikan, serta mengevaluasi informasi atau pesan yang terkandung di dalamnya. Membaca tidak hanya melibatkan pengenalan huruf dan kata, tetapi juga pemahaman makna dan konteks. Selanjutnya, tujuan dan manfaat membaca. Tujuan membaca yaitu mendapatkan informasi untuk memahami isi teks baik secara eksplisit maupun implisit. Selanjutnya, mengembangkan pengetahuan. Membaca membantu meningkatkan wawasan dan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, hiburan. Menikmati karya sastra seperti novel atau puisi. Selanjutnya, pembelajaran. Memperoleh keterampilan atau pengetahuan baru untuk keperluan akademik atau profesional. Selanjutnya, refleksi. Memahami diri sendiri melalui membaca teks yang relevan dengan pengalaman pribadi. Selanjutnya, manfaat membaca. Meningkatkan kosakata dan kemampuan bahasa. Melatih daya konsentrasi dan imajinasi. Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang berbagai bidang. Membantu mengasah kemampuan analisis dan berpikir kritis, dan meningkatkan empati melalui pemahaman terhadap sudut pandang lain. Selanjutnya, aspek-aspek membaca, seperti aspek mekanis, kemampuan mengenali huruf, kata, dan simbol dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, aspek kognitif, pemahaman dan penafsiran isi teks, termasuk kemampuan menganalisis dan mensintesis informasi. Selanjutnya, aspek efektif, minat, motivasi, dan sikap terhadap aktivitas membaca. Selanjutnya, aspek sosial, kemampuan berdiskusi dan berbagi ide berdasarkan teks yang dibaca. Selanjutnya, tahap-tahap atau proses membaca. Pertama, pra-membaca atau pre-reading. Mengaktifkan pengetahuan awal atau background knowledge. Membuat prediksi atau tujuan membaca. Yang kedua, membaca atau reading. Membaca teks secara menyeluruh, baik secara cepat atau skimming maupun mendalam atau scanning. Memahami isi teks, termasuk pesan utama dan detail penting. Yang selanjutnya, pasca membaca atau post-reading. Mengevaluasi isi teks seperti kebenaran dan relevansi informasi. Menyimpulkan atau merangkum isi teks. Mengaplikasikan pengetahuan dari teks ke dalam konteks lain. Selanjutnya, tingkatan kemampuan membaca. Pertama, membaca permulaan. Fokus pada mengenal huruf, kata, dan bunyi. Contohnya, membaca dengan mengeja untuk anak-anak yang baru belajar membaca. Yang kedua, membaca literasi. Memahami isi teks secara eksplisit. Contohnya, membaca pertanyaan, apa, dan siapa berdasarkan teks. Yang ketiga, membaca inferensial. Membuat kesimpulan dan interpretasi dari informasi yang tersirat dalam teks. Contohnya, menjawab, mengapa, atau bagaimana. Yang keempat, membaca kritis. Mengevaluasi isi teks termasuk kebenaran, relevansi, dan kualitas argumen. Contohnya, menilai kekurangan informasi dalam artikel berita. Selanjutnya, membaca kreatif. Menggunakan informasi dari teks untuk menciptakan ide baru atau solusi. Contohnya, mengembangkan cerita lanjutan berdasarkan teks yang dibaca. Materi selanjutnya, jenis-jenis membaca. Berdasarkan tujuan. Membaca ekstensif. Membaca untuk mendapatkan gambaran umum atau informasi utama, biasanya mencakup teks yang panjang seperti artikel atau buku. Selanjutnya, membaca intensif. Membaca secara mendalam untuk memahami detail, sering digunakan dalam pembelajaran atau penelitian. Selanjutnya, membaca kritis.
mengevaluasi isi teks dengan mempertimbangkan keakuratan dan relevansi informasi. Selanjutnya, membaca kreatif, membaca untuk menciptakan ide atau perspektif baru dari teks yang dibaca. Selanjutnya, membaca apresiatif, membaca untuk menikmati dan menghargai keindahan teks seperti puisi atau novel. Selanjutnya, berdasarkan teknik skimming, membaca cepat untuk menemukan ide utama atau poin penting. Scanning, membaca cepat untuk mencari informasi spesifik seperti angka atau nama. Yang terakhir, membaca cepat, kombinasi skimming dan scanning untuk memahami teks dengan cepat tanpa kehilangan makna utama. Selanjutnya, strategi membaca. Strategi bawah atas dimulai dari pengenalan huruf, kata, dan struktur kalimat sebelum memahami makna teks secara keseluruhan. Cocok untuk pembelajar awal atau anak-anak. Contohnya, membaca dengan mengeja terlebih dahulu. Selanjutnya, strategi atas bawah dimulai dari pemahaman keseluruhan konteks, lalu penyesuaian dengan detail dalam teks. Cocok untuk pembaca yang sudah mahir. Contohnya, membaca judul dan paragraf awal untuk memprediksi isi teks. Selanjutnya, strategi campuran. Kombinasi antara pendekatan bawah atas dan atas bawah. Cocok untuk pembaca yang ingin menguasai pemahaman teks secara menyeluruh. Selanjutnya, strategi interaktif. Melibatkan interaksi antara pembaca, teks, dan konteks untuk memahami isi. Cocok untuk membaca kritis dan reflektif. Strategi KWL atau know one learn. Pertama, know. Menuliskan apa yang sudah diketahui tentang topik. 2. One. Menuliskan apa yang ingin dikuasai. Yang ketiga, learn. Menuliskan apa yang dipelajari setelah membaca. Strategi DRA, Directed Reading Activity. Guru memberikan panduan sebelum, selama, dan setelah membaca untuk membantu pemahaman. Selanjutnya, strategi PACR. Teknik membaca cepat menggunakan alat bantu atau jari atau pena untuk pemandu pandangan agar lebih fokus. Selanjutnya, strategi PQ4R. Preview, question, read, reflect, recite, dan review. Pertama, preview, melihat gambaran isi teks. Yang kedua, question, membuat pertanyaan tentang teks. Yang ketiga, read, membaca untuk menemukan jawaban. Yang ketiga, reflect, merefleksikan informasi yang dibaca. Yang kelima, recite, mengulangi informasi dengan kata sendiri. Yang keenam, review, mengulang untuk memastikan pemahaman. Materi selanjutnya, teknik membaca skimming dan scanning. Skimming, membaca cepat untuk mendapatkan ide utama atau garis besar teks. Langkah-langkahnya, pertama, baca judul, subjudul, dan kalimat pertama setiap paragraf. Yang kedua, perhatikan kata-kata yang dicetak tebal atau miring. Yang ketiga, abaikan detail yang kurang relevan. Contohnya, membaca artikel berita untuk memahami poin utama tanpa memperhatikan detail. Yang selanjutnya, scanning. Membaca cepat untuk memahami informasi spesifik. Langkah-langkahnya, pertama, tentukan informasi yang dicari, misalnya tanggal, angka, dan nama. Yang kedua, fokus pada bagian teks tertentu. Yang ketiga, gunakan mata untuk menyapu teks dengan cepat. Contohnya, mencari nomor telepon dalam buku direktori. Selanjutnya, praktek strategi membaca dalam pembelajaran. Contohnya, menggunakan strategi KWL. Guru memberikan teks tentang siklus air. Selanjutnya, praktek strategi membaca dalam pembelajaran. Contoh menggunakan strategi KWL. Guru memberikan tentang siklus air. Langkahnya, pertama, siswa menuliskan apa yang mereka ketahui. Yang kedua,
siswa membuat pertanyaan tentang topik. W. Yang ketiga, setelah membaca, siswa menuliskan hal baru yang dipelajari. Atau L. Contoh yang kedua, menggunakan PQ 4R. Guru memberikan teks sejarah. Langkahnya, pertama, siswa mempreview teks dengan melihat judul atau subjudul. Yang kedua, membuat pertanyaan, seperti apa peristiwa penting dalam teks ini. Yang ketiga, membaca teks sambil mencari jawaban. Yang keempat, merefleksikan isi dengan diskusi kelompok. Yang kelima, menyampaikan ulang isi teks secara lisan. Yang keenam, mengulang pembahasan untuk memastikan pemahaman. Yang ketiga, menggunakan DRA. Guru memberikan teks cerita pendek. Langkah-langkahnya, pertama, sebelum membaca, guru memberikan konteks atau latar belakang cerita. Yang kedua, selama membaca, guru meminta siswa untuk mencatat tokoh dan alur cerita. Yang ketiga, setelah membaca, diskusi tentang pesan moral cerita. Contoh yang berikutnya, praktik, skimming dan scanning. Guru memberikan artikel, tugas skimming, siswa membaca untuk menemukan ide utama setiap paragraf. Tugas scanning, siswa mencari informasi spesifik seperti angka, tahun, atau nama tokoh. Strategi ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca secara bertahap dan efektif. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.